memang agak sulit dalam masa sekarang. Berkali-kali ketika pengajian saya selalu sampaikan pada ibu dan bapak sekalian, kunci daripada menghadapi masalah adalah sabar. Karena orang-orang itu bisa jadi menyelesaikan masalahnya 1 hari 2 hari, tapi tidak sedikit juga yang perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan masalah. Bahkan bisa kita katakan, kalau kita sudah buat masalah itu setahun, maka bisa jadi nyelesain masalahnya juga setahun. Kenapa? Karena memang menyelesaikan masalah itu tidak instan. Maka kita lihat ya, kalau ada kasus kayak gini, itu biasanya udah terjadi lama ke belakang. Tapi tentunya kita nggak mempermasalahan itu. Yang kita permasalahan bagaimana cara kita untuk menanggulangi. Oke, saya kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, dunia ini adalah tentang bermain peran. Bermain apa? Bermain peran. Itu anak saya tuh ngomongin saya gini, Abi tuh punya 10 wajah. Katanya gitu. Kenapa? Karena saya di sini beda, saya di situ beda, saya di sini beda. Pertanyaan saya, salah nggak kalau saya punya 10 wajah? Enggak. Beberapa orang ketika kita mulai untuk main di luar circle ngaji, mereka bilang selalu begini, Ustadz Felix yang saya duga tuh nggak kayak gini. Karena pikiran saya, Felix Xiao itu radikal, keras, ekstrim. Kok bisa gitu? Iya, Ustadz baru-baru ini aja berubah atau udah lama berubah? Saya bilang saya dari dulu sama. Enggak nggak mungkin. Ustadz nggak sama dari dulu. Saya bilang saya dari dulu sama. Terus saya tanya balik sama dia, kenapa kamu bisa berpikir bahwa saya keras? Saya pernah lihat kajian Ustadz dan nggak kayak gini. Saya bilang, pasti kamu ngelihat saya ketika lagi saya di panggung ya. Ketika saya lagi di panggung, acaranya itu adalah waktu itu bela agama 212. Maka Anda akan melihat saya bukan kayak gini. Ketika saya di atas podium, di atas panggung, saya harus ngasih yang namanya retorika, bukan retorika kajian, tapi retorika propaganda. Bisa dipahami ya? Yang cepat dipahami, keras, straight, terus. Jelas ya? Itu namanya komunikasi. Nah, begitu kemudian saya ngomong dengan istri saya, emang kayak begitu juga? Enggak juga. Anda bisa bayangin kalau ada orang isi pengajian, Anda bisa bayangin ketika orang khotib Jumat ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, semoga Allah melindungi kita semuanya dan baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang masih nggak mungkin kan? Orang kalau jadi khotib Jumat ya perannya sebagai khotib Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, karena takwa adalah sesuatu yang menjaga kita dari dunia sampai dan akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dan seterusnya. Itu kan berbagi peran. Cara kita ngomong sama istri dengan cara kita ngomong sama anak beda atau sama? Beda. Kalau ngomong sama anak, kita coba untuk melihat apa di dalamnya. Cara ngomong sama istri, kita juga melihat apa yang dia rasakan. Maka peran itu penting. Laki-laki itu sangat pintar mengganti peran. Perempuan agak sulit. Karena kenapa? Karena perempuan pakainya emosi. Laki-laki itu harus switchnya cepat tuh. Makanya laki-laki itu nggak punya perasaan, karena dia harus switch perasaannya cepat. Contoh misalnya, laki-laki lagi di kantor sama bosnya, perannya berarti sebagai seorang karyawan. Ya Pak, siap Pak, segera Pak. Ini gimana? Bisa Pak, tapi begini Pak. Ini kayak gini gimana? Nanti coba saya pikirkan, nanti coba saya rapatkan sama yang lain Pak. Dia pulang dari kantor jam 5, balik ke rumahnya. Apa perannya sekarang sebagai seorang karyawan yang harus terus diarahkan? Enggak, sekarang perannya sebagai apa? Apa kabar? Bagus banget hari ini. Waduh, udah gede kamu ya. Gitu. Perannya beda, suaranya juga sudah beda. Ketika temu istrinya apa kabar? Sekarang kamu udah gede ya. Kayak gitu. Enggak. Wah, kayaknya hari ini gimana ya Dek ya? Aku agak pusing hari ini. Kenapa ya? Ya itu ada target yang kayak nggak bisa kita coba ya. Tapi gimana ya? Doain ya. Bisa coba gitu. Itu berbagi peran kan ya. Begitu dia ketemu dengan ibu bapaknya, perannya beda lagi nggak? Perannya sebagai seorang anak. Itulah pentingnya banyak wajah. Bukan berarti munafik, bukan. Tapi menempatkan porsinya sendiri-sendiri. Ya udah, jadi gini loh. Ibu tuh sudah tua.
Makanya kita tuh harus ngerti namanya ibu. Ya gimana sih ya, orang kita tua juga akan jadi kayak gitu juga sama. Namanya kan Ustadz kemarin udah bilang bahwasanya orang tua itu makin tua dia makin kayak anak-anak. Ya justru kita tuh harus ngerti. Ya gimana ya, ngomong sama istrinya gitu, ngomong sama ibunya, ibu namanya juga masih muda ibu. Ibu kan sudah senior, udah belajar. Ibu kan punya banyak sekali pengalaman. Lah dia kan belum punya bu. Ya itu tugasnya ibu justru ngajarin dia. Bisa dipahami? Jangan ngomong kebalik gitu kan ya. Ngomong sama istrinya, kamu itu masih muda kurang ajar. Dia tuh udah tua, lebih banyak pengalamannya. Enggak, kita berbagi peran. Nah itu bukan munafik. Maka seorang suami bisa ngomong dengan istrinya dengan cara yang dia perlukan untuk ngomong pada istrinya, dan meyakinkan ibunya sebagaimana dia adalah anak ibunya. Ibu, namanya saya itu bu, nggak mungkin bu saya itu durhaka sama ibu. Lah kenapa? Lah surga saya itu tergantung ibu. Ibu bilang gini masuk neraka saya. Tapi kalau ibu mau saya masuk surga. Lah masa ibu mau kita masuk neraka sih bu? Kan enggak lah, pasti semua kita hormat sama ibu. Tapi kalau dia kadang-kadang omongannya kadang-kadang enggak enak bu, namanya juga masih muda bu, perlu diajarin. Bisa dipahami ya? Karena kan komentarnya mertua, masa dia tuh anak bukan sih, ngomong sama aku enggak hormat banget. Istrinya bilang, apa enggak hormatnya? Aku sudah begini, aku udah begini, aku udah begini. Lah namanya orang ribut itu kalau saling memahami nggak jadi ribut, mereka makan bareng, main catur. Bisa dipahami ibu sekalian, orang ribut itu harus ada penengahnya. Nah laki-laki itu penengah. Itulah kenapa pentingnya main peran. Karena ingat ya, laki-laki itu ditariknya banyak, lebih banyak daripada seorang perempuan. Dia ditarik jadi ayah, jadi anak, jadi karyawan, jadi bos, jadi pengarah, jadi pendidik, semua di saat yang sama. Tapi kenapa Allah bisa melakukan, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena Allah melebihkan laki-laki di atas perempuan. Jadi betul, itu 100% tugasnya laki-laki, bukan tugas ibu. Karena tugas ibu nggak bisa, kecuali kalau itu ibunya atau bapaknya ibu. Maka saya sama istri saya bagi tugas. Kalau ini urusan keluargamu, jangan suruh aku ikut-ikutan. Jangan suruh aku ikut-ikutan. Contoh ya, ada misalnya contoh dari keluarganya mau minjem uang, jangan aku yang jawab, jangan saya yang jawab. Kenapa? Kalau saya yang jawab jadinya pasti masalah. Tapi kalau itu masalahnya di keluarga saya, kamu duduk diem biar aku yang ngomong sama orang tuaku. Paham ya? Gimana kalau suaminya nggak bisa ngomong dan meyakinkan ibu sekaligus sama istrinya? Belajar, insya Allah bisa. Ingat, bapak-bapak bunuh diri dari apartemen. Paham ya? Itu dia meyakinkan orang mati loh. Anda kan nggak meyakinkan ibu Anda untuk mati, gitu kan ya? Atau meyakinkan istri Anda untuk bunuh diri, kan enggak? Itu lebih mudah insya Allah kalau kita mau untuk belajar. Dan sudah saya bilang, laki-laki itu dikaruniai speak dewa, gitu kan ya? Speak dewa, omongannya bisa meyakinkan. Pertanyaannya, Ustadz, ini udah kayak main catur, sudah stalemate ini Ustadz, nggak bisa lagi diapa-apain. Kalau nggak bisa lagi diapa-apain, maka cara yang terbaik adalah memisahkan mereka dulu, sehingga mereka nggak satu rumah. Maka saya selalu bilang sama orang sudah nikah, kalau sudah nikah lebih baik rumah sendiri. Bukan nggak mau dekat sama orang tua, tapi menghindari masalah-masalah yang nggak perlu. Nah kalau sudah pisah biasanya bisa mikir, baru bisa diselesaikan. Ya itu insya Allah cuma kesabaran aja.